Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibnillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puja dan pujinya hak milik Allah semata. Wajib buat kita semuanya untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan pada hari kedua ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempurnaan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat dicukupkan daripada rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat taufik dan hidayah kita, sehingga mudah-mudahan puasa kita pada hari kedua ini Allah terima. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari sama-sama kita baca salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menghidupkan daripada sunnahnya Nabi, sehingga ketika nanti kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad subuh Masjid Al-Madani rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah sekian ratus purnama saya tidak aktif di sini, pada pagi hari ini Allah berikan amanah kembali. Mudah-mudahan dengan waktu yang sesingkat ini Allah titipkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, sehingga apa yang kita bahas nanti, yang akan kita bicarakan nanti, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita bahas tentang masalah qada dan fidyah dalam sholat menurut fikih 4 madhab. Jadi bukan satu madhab saja, Pak. Jadi kebetulan saya memang senang nulis, Pak. Saya senang nulis, termasuk ini karya saya yang tertebal, tata cara sholat menurut fikih 4 mazhab, 2 jilid, kurang lebih 600 halaman. Jadi termasuk kita qada dan fidyah pun sebenarnya kalau di tempat yang lain itu sampai 4 kali pertemuan. Nanti kita bisa lihat. Setidaknya ketika kita bahas qada, mudah-mudahan ini jadi renungan buat kita semuanya, bahwa ternyata ada 15 siksaan buat orang yang meninggalkan sholat. Maka salah satunya nanti pesan saya adalah orang yang pernah kerja ninggalin sholat cepat-cepat dikodok. Jadi bahasanya jangan hanya ngejar pahala, tapi lupa terhadap sholat. Ini 15 jenis siksaan buat orang yang meninggalkan sholat. Dan ini bukan kata saya, silakan bapak-bapak bisa dilihat di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad jilid 1 halaman 12. Yang pertama adalah siksaan di dunia, dicabut keberkahan umurnya, dihilangkan tanda-tanda kesolihannya, kemudian siksaan ketika meninggal. Kemudian yang ketiga, siksaan ketika di alam kubur, dan yang keempat adalah siksaan ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar. Ini 15 jenis. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi satu pijakan buat kita semuanya, bahwa kita harus jujur kepada diri sendiri ketika entah minggu kemarin, entah bulan kemarin, entah tahun kemarin, ternyata ada sholat yang kita tinggalkan, wajib diqodok. Bagaimana tentang cara masalah qodok? Nanti bisa kita bahas. Dan ini, Pak, kalau kita mau sampai tuntas, ini kurang lebih saya buat 150 halaman. Jadi kalau di tempat lain 4 kali pertemuan, Pak. 4 kali pertemuan baru kita tuntas. Kenapa? Karena jangan sampai kita belajar fikih ternyata comot sini comot sono, terus kemudian ternyata setelah itu kita keblinger sendiri, nggak paham sampai tuntas. Nanti ada beberapa poin saja saya ambil, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Yang pertama, bahwa teknis pelaksanaan sholat menurut waktu ada beberapa cara. Makanya sholat itu merupakan ibadah yang dipaksakan. Tidak ada bahasanya istilah itu kita meninggalkan sholat, nggak ada, Pak. Kalau ada yang mengatakan saya meninggalkan sholat, tidak lebih tidak kurang ya karena dia malas. Kenapa?
teknis pelaksanaan sholat itu ada on time. On time itu adalah di dalam waktunya. Yang kedua ada namanya al-i'adah. I'adah ini mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang kita lupa. Contoh misalkan ketika kita sholat ternyata tanpa kita sadari sarung kita kena kotoran, ada telek lah, maka itu wajib i'adah, wajib diulang, wajib diulang. Misalkan kita sholat di Al-Madani, terus kemudian singkat cerita ketika pulang baru tahu ternyata sarung kita kena kotoran, itu wajib i'adah. Ada lagi yang namanya sunnah i'adah. Sunnah i'adah itu mengajarkan kepada kita ketika kita sudah sholat berjamaah di Al-Madani, terus kemudian ternyata sampai rumah istri kita belum sholat. Kemudian kita bilang, mah udah sholat belum? Belum, yuk saya jamaah lagi. Sholat yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Artinya ini dalil yang harus kita pahami. Ternyata ketika kita punya istri, punya anak, pesan saya jangan dibiarkan sholat sendiri. Kalau begitu Ustadz, ketika saya sholat duhur kemudian sampai rumah ternyata istri saya belum sholat, saya tetap sholatnya fardu, tetap fardu zuhri, cuma kita dapat pahala Nah ini hadisnya Pak, riwayat Muslim nomor 648. Bagaimana pendapatmu jika engkau dipimpin oleh para penguasa yang suka mengakhirkan sholat dari waktu atau meninggalkan sholat dari waktunya? Abu Dzar berkata, lantas apa yang akan kau perintahkan ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, lakukan sholat tepat pada waktunya. Apabila engkau mendapati sholat bersama mereka, maka sholatlah bersamanya. Berarti ada pengulangan sholat nggak? Ada nggak? Maka mulai hari ini jangan biarkan istri kita sholat sendiri di rumah Pak. Hukum i'adahnya itu adalah sunnah. Lah ini mah kita bapak-bapak pengen masuk surga sendiri. Sekarang aktif kita di sini pengajian Pak, betul kagak? Lah itu anak kita setelah sahur tidur apa udah sholat? Tidur apa sholat? Coba tanya dalam diri kita. Artinya kita tetap dianjurkan namanya sunnatul i'adah, yaitu mengulangi sholat. Kemudian yang selanjutnya ada lagi tata caranya namanya jamak sholat. Nanti insya Allah saya jamak sholat kurang lebih sekitar 50 halaman Pak. Dengan qasar sholat ini pun pasti kita tahu. Kemudian ada lagi yang kelima adalah qadha sholat, out time, di luar waktu. Apa di luar waktu? Maksudnya yang namanya qadha sholat itu pertanyaannya apakah disyaratkan menambahkan lafaz adaan atau qadhaan dalam niat sholat? Bagaimana jika lupa menambahkan lafaz tersebut dalam niat? Maka ini saya dapatkan di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, dikatakan ada beberapa pendapat ulama. Tapi setidaknya di dalam mazhab Syafi'i itu tetap disyaratkan kita niatnya harus pakai qadhaan. Kenapa? Ternyata ini Pak yang kadang-kadang orang lupa, hanya ribut ngapain pakai usolli. Ternyata kalau kita rinci Pak, ini saya dapatkan di dalam kitab Fathul Mu'in Pak. Ketika kita mengatakan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usolli itu adalah syarat niat, fardhu itu adalah syarat niat, subhi itu adalah syarat niat, kemudian rakaataini adalah sunnah niat, mustaqbilal kiblati adalah syarat sah niat, syarat sah sholat. Jadi kalau seandainya bapak-bapak hanya bicara soal masalah ribut sesuatu yang nggak penting, ngapain pakai usolli? Emangnya Imam Syafi'i nggak pakai usolli? Ribut soal itu Pak. Padahal ketika kita lihat, kita rinci pelajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam lafaz usolli fardhu subhi, ternyata begitu banyaknya Pak. Kita bicara soal masalah fikih Pak. Fikih artinya ternyata ulama itu begitu mendetilnya mengajarkan kepada kita, jangan tinggalkan kita lafaz usolli fardhu subhi.
Lantas bagaimana kalau kita seandainya mau niat qada, niatnya bagaimana? Tinggal diganti aja adaan diganti dengan qadaan. Usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadaan. Usalli fardhu zuhri bi arba rakaatin mustaqbilal kiblati qadaan. Usalli fardhu subhi arba rakaatin mustaqbilal kiblati qadaan. Selanjutnya seperti itu, tinggal diganti saja adaannya itu menjadi qadaan. Terus apa sih definisi qada salat? Definisi qada salat di dalam kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ini kamus fikih terbesar Pak di dunia. Itu kurang lebih 98 jilid. Ini paling terbesar, dan itu memakainya bukan 4 madhab tapi 12 madhab fikih. Namanya kitabnya apa? Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Bahwa qada salat itu adalah mengerjakan satu kewajiban setelah lewat waktunya. Maka lawan daripada qada itu adalah adaan. Adaan itu artinya apa? On time. Kalau qadaan out time. Ini. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita bicara masalah ibadah pun ini ada beberapa. Ada qada yang wajib kita lakukan setiap waktu seperti nadar. Misalkan saya najar kalau seandainya anak saya lulus SMA, saya mau puasa, ternyata lupa. Nah, kapanpun itu boleh di qada untuk melakukan puasa. Ada lagi ibadah yang hanya boleh di qada pada semisalnya saja, seperti haji. Haji nggak bisa sembarangan Pak untuk di qadanya. Ada lagi adaan dan qadaan, dan termasuk ada ibadah yang hanya adaan, qadaan nggak ada, yaitu sholat mentang-mentang bapak-bapak nggak sholat Jumat, ntar aja dah, kenapa nanti saya qada Jumatnya habis asar. Ada nggak ada. Itu kalau sholat Jumat hanya ada adaan. Kemudian ada ibadah yang boleh ditunda waktu qadanya sampai bertemunya bulan Ramadan. Artinya sebelum masuk bulan Ramadan itu silahkan saja. Itu menurut kitab Al-Fiqh Sunnah bab mengqada salat jilid 2 halaman 195. Terus kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana hukum qada salat? Ini dalam hadis Nabi Pak, man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha. Artinya dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa yang lupa melaksanakan salat atau tertidur darinya, maka dendanya dia melaksanakan salat tersebut ketika dia mengingatnya. Artinya tidak lebih tidak kurang semua ulama mayoritas mengatakan bahwa sholat itu wajib diqadha. Yang jadi masalah Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Fathul Mu'in mengatakan kalau ada orang yang meninggalkan sholat kemudian dia belum bayar sholatnya tersebut, haram melakukan sholat sunnah. Jadi menurut siapa? Menurut siapa? Menurut siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya pesan saya, jangan kita hanya sibuk kepada sholat taraweh. Sholat taraweh hukumnya apa? Sholat taraweh hukumnya apa? Sunnah. Tapi hutangnya belum dibayar. Sama halnya, bapak-bapak punya duit nih, habis gajian, pilih mana? Apakah kita bayar hutang atau kita beli iPhone? iPhone, bagus. Nah, Ustaz David bilang gitu, iPhone, betul kagak? Harusnya apa? Harusnya apa? Bayar hutang. Mentang-mentang mau lebaran, mau pulang kampung, ya semuanya harus baru. Nah, itu kebanyakan orang Pondok Benda, Ustaz David. Kalau Pamulang Timur mah insya Allah enggak ya, enggak sama, apa enggak beda kan gitu ya, itu ya. Terus bagaimana tentang masalah para ulama? Ternyata kesepakatan para ulama wajib qada salat. Dalam mazhab Hanafi ini bisa kita dapatkan di dalam kitab Al-Hidayah
Bisyarhil Hidayah Al-Mubtadi. Di dalam mazhab Maliki Ibnu Abdul Bar, kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah. Dalam mazhab Syafi'i pun yang sama, mazhab Hambali pun sama, wajib atasnya untuk mengqodoknya. Wajib, Pak. Jadi orang-orang yang sudah pensiun kemudian tinggal di masjid, kemudian aktif di masjid, baru setahun 2 tahun merasa paling suci, padahal sholat ketika kerja berapa ribu rakaat, berapa ratus waktu sholat yang kita lupakan. Maka wajib itu, Pak. Hati-hati, Pak, hati-hati, karena ini rata-rata kayaknya pensiun nih, Pak. Betul kagak? Ini hati-hati ini ya. Ini kesepakatan para ulama. Bagaimana hukum bersegera menggoto sholat? Hanya dalam mazhab Maliki dan Hambali itu wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak wajib. Contoh misalkan begini, kita tadi malam tidur kecapean jam 12 malam, terus kemudian singkat cerita bangun-bangun jam 8. Syaratnya bukan disengaja loh, Pak. Syaratnya apa? Bukan disengaja dan tidak diniatkan. Ketika dia bangun jam 8, dia sholat subuh kagak? Sholat subuh kagak? Sholat subuh kagak? Kelewat kan? Ketika kelewat, dia wajib sholat subuh nggak? Wajib. Bedanya dalam mazhab Maliki dengan Hambali itu harus cepat-cepat. Artinya man nama au nasiha idza dzakaraha falyusalliha, maknanya ketika bapak-bapak, ibu-ibu baru sadar, oh udah jam 8, itu buru-buru wudu. Itu makna bersegera. Ustadz boleh enggak kalau seandainya saya buka HP dulu? Kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali tidak boleh. Ustadz boleh enggak minum kopi dulu? Enggak boleh. Ustadz boleh enggak kalau seandainya mandi dulu? Ya kalau mandi wajib enggak apa-apa. Mandi wajib itu adalah mandi terpaksa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dengan Hanafi itu tidak diwajibkan untuk bersegera. Cuma pertanyaannya ketika baru sadar bangun dari tidur ngapain aja. Ini jangan sampai ketika tidak ada yang urgent, tidak ada yang penting kita cuek-cuekan. Yang kadang-kadang kan kalau orang Pamulang sana, Pondok Benda, ngelilirnya tadi jam 3, tapi turun dari spring bed setengah 4. Ngapain dulu tuh? Ngapain dulu? Macem-macem, Pak. Nah itu juga harus kita pahami. Terus bagaimana yang selanjutnya tentang hukum berurutan? Artinya misalkan begini, Ustadz saya itu kemarin atau minggu yang lalu ketika lagi visit ke luar daerah, saya ninggalkan 1 hari. Apakah harus berurutan? Kalau dalam mazhab Hanafi, Maliki dengan Hambali wajib berurutan. Zuhur dulu, asar dulu, maghrib terus. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, Pak. Silahkan saja. Misalkan dalam mazhab Syafi'i itu saya Sabtu kemarin misalkan visit ke daerah, ternyata 1 hari saya nggak sholat, Pak. Kalau mazhab Syafi'i silahkan saja setelah sholat sholat zuhur kita itu langsung 5 kali sholat, Pak. Dalam mazhab Syafi'i boleh, Pak. Tapi selain mazhab Syafi'i itu harus tahu waktunya. Kalau kita qodoknya zuhur berarti di waktu zuhur. Kalau qodoknya di waktu asar, sholat asar di waktu asar. Nanti kalau pertanyaannya lagi, Ustadz bagaimana kalau seandainya itu waktu terlarang? Waktu terlarang itu dalam mazhab Syafi'i dengan Hambali yang mengatakan boleh. Boleh. Waktu yang terlarang untuk sholat ada berapa? Ada berapa, Pak? Ada 3, yaitu setelah sholat subuh, yang kedua ketika matahari panas, yang ketiga setelah sholat asar. Maka dalam mazhab Syafi'i ketika kita mau mengqodok, ketika kita mau nyolatin jenazah itu boleh, Pak. Boleh. Yang nggak boleh itu hanya mazhab Hanafi dengan mazhab
Hambali, ya mazhab Maliki. Makanya mungkin orang-orang kita kalau ribut, ngapain sholat jenazah habis asar? Kan itu waktu terlarang. Nih, akhirnya dikirim linknya mana? Dia nggak tahu itu mazhab Maliki. Padahal dalam mazhab Hambali, padahal dalam mazhab Syafi'i boleh. Itu, Pak. Terus kemudian yang selanjutnya, apa alasannya kita tidak berurutan boleh? Karena ada beberapa. Yang pertama mungkin kita lupa karena kita tidak tahu, atau mungkin karena kita khawatir lupa sholat juga, atau waktunya sempit. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana orang-orang yang wajib mengqadha sholat. Ini tolong dipahami. Orang-orang yang wajib mengqadha sholat, yang pertama adalah qadha sholat yang disepakati ulama. Jadi ada dua. Ada orang-orang yang disepakati ulama dan ada orang-orang yang tidak disepakati ulama. Orang-orang yang disepakati oleh para ulama, yang pertama adalah orang yang tidur dan lupa. Ingat, ini sengaja tulisannya saya kasih kuning. Ini di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Jadi jangan sampai ketika habis pengajian begini akhirnya apa? Udah aja nanti saya bangun jam 9, saya bisa sholat. Nah, kalau diniatkan seperti itu, hukumnya adalah disengaja. Jadi bedanya apa, Ustadz? Ketika kita mengqadha sholat, itu pasti ada yang namanya uzur. Uzur itu ada dua. Ada uzur syar'i, ada uzur ghairu syar'i. Kalau uzur syar'i itu adalah uzur yang diperbolehkan oleh agama. Kalau uzur ghairu syar'i, uzur yang tidak diperbolehkan oleh agama. Apa konsekuensinya? Orang yang ketika melakukan qadha sholat karena uzur syar'i, dia tidak berdosa. Sekali lagi, dia tidak berdosa. Dia hanya cukup qadha saja. Bagaimana Ustadz yang disengaja? Dia tetap berdosa dan dia tetap wajib qadha. Jadi yang pertama tidur dan lupa. Yang kedua adalah orang-orang yang disepakati adalah lupa dan lalai. Misalkan apa? Misalkan kita lagi kerja, Pak. Saking enaknya meeting, Pak, itu melototin laptop, komputer gitu kan. Tahu-tahu udah jam 5. Sholat zuhur kelewatan. Terus bagaimana itu? Tetap wajib diqadha, Pak. Itu disebutnya apa? Lupa dan lalai. Wajib diqadha, Pak. Loh, kok seperti itu? Iya, ini di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim jilid 5 halaman 183. Makanya Pak, kalau kita kajian fikih itu ustadznya harus senang baca, Pak, biar referensinya itu kuat, bukan hanya asbun. Termasuk tadi fikih sholat 4 madhab yang saya buat 2 jilid, referensinya kurang lebih 90 kitab. 90 kitab. Maka mohon maaf, saya seringkali ada sesi diskusi, kemudian singkat cerita saya senang aja, Pak. Kenapa? Karena kita referensinya udah pada kuat, Pak. Termasuk di sini pun kata Imam Nawawi, seorang jika karena satu kesibukan baik dalam kondisi perang atau kesibukan lainnya dan tidak sengaja lupa mengerjakan sholat, maka tidak ada dosa baginya dan atasnya harus mengganti sholat tersebut. Ini artinya apa? Lupa dan lalai. Terus kemudian yang selanjutnya, ada qadha yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada beberapa. Yang pertama, bagaimana orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Semua madhab mengatakan wajib. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi zaman jahiliyah kagak sholat, itu wajib diqadha tuh. Semua madhab mengatakan seperti itu, wajib diqadha. Yang lagi zaman jahiliyah. Kalau sekarang insya Allah udah taubat lah. Paham, Bu? Paham? Hanya menurut, ini tolong maaf, hanya menurut beberapa ulama yang tidak wajib qadha. Siapa? Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah, yang kedua Imam Syaukani, termasuk Syekh Al-Albani, termasuk orang-orang ulamanya Arab Saudi. Jadi kalau misalkan kita dengar ceramah-ceramah, kajian-kajian yang alumni Arab Saudi mengatakan nggak boleh, nggak perlu kita qadha yang waktu SMA kita lupa.
Bagaimana caranya? Beliau katakan, cukuplah kita taubat, cukuplah kita perbanyak amal soleh, cukuplah kita memperbanyak sholat sunnah. Jadi kalau menurut mayoritas ulama itu wajib sholat Pak, yang disengaja loh Pak, ketika lagi SMP, SMA, kemudian ketika kita lagi kuliah, lagi jahiliyah, itu wajib Nah, terus kemudian yang selanjutnya, ini kata Ibnu Taimiyah Pak, kata Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, ulama-ulama yang memerintahkan untuk mengqadha sholat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja, tidaklah mengatakan bahwa dengan qadha semata lantas dosa meninggalkan dosanya jadi terhapus. Tetap kita butuh taubat. Tetap butuh taubat. Artinya kata Ibnu Taimiyah, tetap orang-orang yang mengqadha sholat dia diwajibkan untuk taubat. Itu Pak ya. Terakhir kita loncat aja, bagaimana tentang orang yang banyak hutang sholat, kemudian ternyata dia meninggal dunia. Nih tolong Pak. Nah, termasuk tadi ini kita bahas dikit lah. Alasannya apa para ulama nih Pak? Kenapa dosa meninggalkan sholat itu wajib diqadha? Ibnu Qudamah Al-Hambali mengatakan, bila sholat yang ditinggalkan terlalu banyak, maka wajib menyibukkan diri untuk mengqadhanya selama tidak menjadi musyaqqah. Logikanya begini, untuk satu sholat yang ditinggalkan saja wajib diganti, bagaimana mungkin ketika jumlah hutangnya lebih banyak tidak perlu diganti? Kan gak mungkin juga, saya punya hutang 100.000 wajib diganti, tapi hutang 100 juta perlu diganti nggak? Perlu diganti nggak? Kalau yang 100 juta nggak perlu diganti, berarti saya hutangnya 100 juta aja. Logikanya begitu Pak. Satu sholat saja wajib qadha, apalagi yang 1 tahun. Paham Pak? Paham? Terus kemudian yang selanjutnya, bagaimana sudah bertahun-tahun meninggalkan sholat, wajibkah mengqadha sholat? Tetap ulama mengatakan, ulama dari kalangan mazhab Hanafi, ya wajib menentukan waktunya. Jadi bagaimana caranya kalau sudah bertahun-tahun? Ya, yang pertama mazhab Hanafi mengatakan, ia menentukan waktunya. Ini kira-kira saya berapa tahun ya? Harus kita jujur, minta hidayah dari Allah. Kemudian yang kedua, kalau Syafi'i dengan Hambali dan Maliki mengatakan tidak harus menentukan waktunya, cuma kita yakin berapa tahun kita tinggalin. Ya kalau kita introspeksi diri kan susah Pak. Udah mikirin penyakit, udah mikirin cicilan, udah mikirin yang macam-macam. Masuk suruh mikirin sholat yang ditinggalkan. Kira-kira mana yang paling dominan kita pikirin tuh Pak? Pasti yang ke sekarang. Jadi caranya seperti itu. Terus kemudian, nah kita lewat aja karena waktunya. Nah ini Pak, terakhir ya. Qadha dan fidyah bagi orang yang meninggal dunia. Yang pertama yang harus kita pahami adalah ada beberapa hal. Ikatan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sedang meninggal. Ulama sepakat bahwa seseorang yang telah meninggal tidak lagi dibebankan atasnya beban-beban syariat. Ulama sepakat bahwa meskipun amal orang yang meninggal telah putus, namun ia masih mendapatkan kucuran pahala dari amal soleh. Ada yang ketiga, pahala yang dapat ia terima dari amalan yang bukan berasal dari perbuatannya yang masih hidup. Makanya ketika Nabi Isra Miraj, di Miraj itu Rasulullah itu melihat ada 2 kaum, yang satu santai Pak, lagi duduk aja kayak duduk kayak begini santai sambil ngerokok, depannya ngopi Pak. Tapi yang satu lagi berebut saweran, golongan yang lain berebut saweran. Kemudian Rasulullah nanya, wahai Jibril, ada apa itu gerangan 2 hal itu?
Kata malaikat Jibril, yang pertama, orang yang santai itu dia senang, tenang. Kenapa? Selalu dapat kiriman pahala. Anytime selalu dapat kiriman, Pak. Lah, itu yang berebut gimana? Yang berebut itu ketika orang yang masih hidup kita doa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Mungkin aja dia dapat kebagian. Paham? Maka pertanyaannya nih bapak-bapak kita yang ada di sini, yuk di antara 1, 2, 3 ini kita siapin yang mana? Terus kemudian bagaimana orang yang sudah meninggal? Hukum qadha dan fidyah. Mazhab Hanafi, dia boleh kalau orang yang meninggal itu pakai bayar fidyah. Misalkan bapak saya Ustaz, dia sholat ketika lagi sakit 5 tahun atau setahun lah, tapi kagak sholat. Itu menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, ahli warisnya boleh bayar fidyah. Makanya kalau misalkan ada orang meninggal kok ngasih beras, itu hukumnya dari mana? Ini Pak dalilnya, Pak. Paham? Paham, Pak? Tinggal kalau pertanyaan saya cuma satu, kalau bapak-bapak pengen dosa pahala dosa sholat orang tua kita ditinggalkan, udah bayar fidyah. Paling juga kalau seandainya kita hitung-hitung aja, bagaimana hitungannya? Hitungannya berbeda. Kalau mazhab Hanafi, 1 mud itu 3,8 kilo. Maka termasuk nih, mohon maaf Pak, nanti zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau ditanya mazhab siapa yang boleh pakai uang, hanya mazhab Hanafi. Syafi'i, Maliki, Hambali tidak boleh pakai uang, Pak. Yang boleh hanya mazhab Hanafi, cuma harus dikonversi. 1 kilo, 1 zakat fitrahnya itu 3,8 kilo. Kalau kita hitungannya berapa? Syafi'i berapa? 2,5 kan? 3,8 kilo. Yang paling enak anggaplah jadi 5 kilo. Jadi kalau bapak-bapak jujur, biasanya kita makan beras yang 1 kilonya 15.000, minimal berapa tuh bayar fidyahnya, bayar zakat fitrahnya? Anggaplah kalau 4 lah ya, 4 kilo. 4 kilo dikali 15 berapa? Kalau Al-Madani misalkan ngeluarin zakat fitrah kemudian konversinya cuma 30.000, nggak sah. Tolong dipahami. Tolong dipahami. Harus jujur, kira-kira nih jamaah Al-Madani kalau beli beras yang 1 kilonya beras yang mana? Apakah beras dari pemerintah? Apakah beras yang beli di Alfamart? Kalau Alfamart rata-rata 15.000 sampai 20.000, Pak. Kalau 20.000 berarti harus jujur, satu orang kalau 4 kilo saja berarti berapa? Gitu, Pak. Maka mohon maaf, saya ada beberapa pejabat dan pengusaha, ketika ditanya, Ustadz saya pengen bayar zakat fitrah bagaimana? Saya bilang, ibu biasanya lebih banyak makan di rumah apa di luar? Kalau lebih banyak di luar, itu jangan samakan anak yang di rumah, Pak. Nanti kita bahas tentang zakat fitrah, Pak. Ini seringkali kita tidak sampai tuntas, Pak. Salah satunya kalau kita sering makan di luar, berarti hitungan berasnya yang kita makan di luar, bukan yang di rumah, Pak. Kalau yang di rumah siapa? Anak. Istri kita bisa iya bisa enggak, tergantung istri kita itu IRT bukan. Kalau istri kita ternyata dia kerja juga, berarti hitungannya beras di luar. Jadi intinya, ibu-ibu, bapak-bapak, misalkan ada orang tua yang meninggal, kemudian masih dulu nggak pernah jarang sholat, udah cepet-cepet bayar fidyah. Cepat-cepat bayar fidyah. Jadi kalau bayar fidyah bagaimana, Ustadz? Bayar fidyah itu gampang, cari aja yayasan. Kalau enggak jangan pusing-pusing, kasih aja ke DKM Al-Madani. Ustadz, nih saya mau bayar fidyah, langsung kali 50 kilo. Maka dulu almarhumah ibu saya ketika meninggal, kemudian singkat cerita, karena saya tahu ibu saya sakit stroke itu kurang lebih 7 tahun, Pak.
kadang sholat kadang enggak. Akhirnya ketika ninggal itu alhamdulillah langsung kita fidyah 1 ton Pak, langsung nggak tanggung-tanggung 1 ton. Kenapa Ustaz 1 ton? Kan kita dikasih warisan banyak Pak, masa buat orang tua 1 ton masih hitung-hitungan? Kita dikasih semuanya sama orang tua. Kita bisa begini karena orang tua. Masa ketika orang tua meninggal masih hitung-hitungan? Paham Pak? Jadi kalau ada orang yang ngasih fidyah itu menurut mazhab siapa? Mazhab siapa Pak? Hanafi dengan dengan Syafi'i. Mangga ada pertanyaan? Mohon maaf ini bablas, harusnya tadi lewat 40 tapi tanggung. Silakan ibu bapak, ada pertanyaan bebas di luar ini, kalau bisa saya jawab, kalau nggak saya buat PR. Kenapa Pak? Oh ya boleh. Kalau ada yang nanya 10 dapat sepeda gitu Pak. Oke Bapak, telah kita dengar sama-sama tadi yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sanuddin bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling penting, artinya harus dipaksakan karena ada beberapa fasilitas sholat kita bisa jamak, ada yang tidak jamak, ada jamak nabi, ada jamak akhir, ada jamak kosong, bahkan bagi kode kita harus mengganti berapa banyak sholat yang telah kita tinggalkan. Artinya bahwa sholat ini adalah